Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya diminta oleh teman untuk mengunjungi kebunnya ini. Ini lokasi di daerah Parit Haruna, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kota, kalau di Pontianak tuh ada Kota Barujung, belok kanan tuh masuk Jalan Karya itu. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi. Ini baru ditanam, saya lihat tadi. Yang baru saya lihat ada hamparan jambu air sama jambu kristal di depan. Sekalian lihat, nanti kita evaluasi ya teman-teman ya. Kita kasih masukan ini kebunnya bagaimana dan mesti diapain kan. Nanti sekalian ketemu orangnya juga. Oh, di belakang ada mangga juga. Mangga, jadi ditanam mangga, jambu air sama jambu kristal. Oke, kita lihat langsung ke tanamannya ya. Ini kalau kita lihat sampai lurus ke belakang sana, satu hamparan ini jenis mangga. Mangganya kemungkinan sama. Kita lihat ini ada mangga cokanan. Sebenarnya ada betul tidak betulnya. Jadi kalau kita nanam cokanan itu kan kelebihannya dia berbuah cepat, genjah, terus berbuahnya juga sepanjang tahun, kualitas buahnya bagus kalau tidak terlalu besar. Tapi yang jadi masalah mangga cokanan ini kalau buat di Pontianak, serangan penggerek batangnya itu luar biasa. Jadi menurut saya kalau bisa mangga ditanam di sini bagus, kita uji coba nggak apa-apa. Tapi kalau buat untuk skala komersial saya pikir kita perlu penelitian lebih lanjut lah. Nah ini kalau lihat tanahnya ini walaupun dataran rendah tapi tanahnya bukan tanah liat ini, bukan tanah gambut tapi tanah liat. Ini tanaman ditanam umur 3 bulan. Dulu kecilnya seberapa kita tidak tahu, tapi kalau ngelihat dari pertumbuhan daunnya yang di atas dia lebih lebar daripada yang di bawah awalnya, itu berarti pertumbuhannya bagus. Kita lihat ini dataran rendah ya. Ini parit aja dekat sama air. Nah ini tanaman mangganya juga. Untuk pemilihan varietasnya saya pikir sudah mendekati bagus lah untuk ukuran mangga, karena ditanam mangga cokanan paling tidak nanti sebelum kena serangan hama penggerek pun dia sudah berbuah ya. Semoga bisa BEP. Untuk perawatan masih kurang ya, jadi awal diberi gundukan. Ini gundukan tanah lebarnya lebar 1 meter, tingginya mungkin setengah meter. Itu sudah bagus karena kita ngelihat airnya sangat rendah, berarti tujuan untuk pembuatan gundukan, kalau bahasa Pontianaknya di sini terumbukan, ini sudah tepat. Tapi yang jadi masalah untuk perawatan rumputnya. Kita lihat rumputnya itu yang di luar tanaman malah nggak ada rumputnya. Lah kok malah yang di dalam lingkungan tanaman ini banyak sekali rumputnya. Nah ini anak lanang ini selalu ikut ini. Ikut kemana? Hai Azam. Hai. Selalu ikut ayahnya. Nah ini. Nah itulah rumputnya, kenapa yang dekat tanaman banyak sedangkan yang di tengah-tengah ini kemudian dia pakai semprot. Niatnya kalau yang di sekitaran tanaman dia mau pakai manual tapi malas gitu aja ya. Kemungkinan seperti itu. Nah itu tadi mangga. Nah, ini kita lihat ada jenis jambu. Ini jambu citra. Jambu citra ini manis, terus berbuah kemungkinan umur 2 tahun lah berbuah. Saya sukanya kalau citra itu aromanya sama kemanisannya dia lebih stabil dibandingkan dengan jambu dalhari atau madu deli. Kalau madu deli jelas jangan di tanah ya, jadi warnanya nanti pink, terus nanti rasanya jadi hambar. Kalau buat citra itu
manisnya dia lebih stabil, bentuknya yang panjang itu orang bilang sini jambu lonceng. Tuh lihat sendiri rumputnya. Jadi ini evaluasi di rumputnya untuk tanaman 3 bulan saya pikir kurang optimal. Seharusnya dia bisa lebih tinggi. Karena kita nggak tahu awalnya dia tanam setinggi seberapa, tapi kalau kita pakai patokan awalnya nanam yang 60 cm pun ini tetap kurang bagus ini. Kemungkinan di pupuknya, coba kita lihat ya, ini yang rumputnya nggak terlalu banyak. Kita bisa lihat riwayat pemupukannya. Oke, saya pikir belum, waktu dekat dia tidak ada, artinya dalam waktu 1 bulanan ini tidak ada, karena tidak kita lihat sekali ceceran pupuk, karena misalnya dia pakai pupuk NPK yang Ponska itulah, NPK yang merah itu masih biasanya 1 bulan masih kelihatan. Entah kalau dia pakai yang biru kemungkinan lebih cepat ini ya. Tapi sepertinya kalau dia pakai yang biru pun pertumbuhannya akan jauh lebih bagus. Sedangkan ini di pupuk yang NPK merah juga tidak dilakukan. Terus untuk pengendalian hama penyakitnya, tadi kalau lihat di mangga malah nggak ada penyakitnya. Ini di jambu bolong-bolong ini. Nah ini kena serangan hama, biasanya belalang atau apa kutu itu. Sebentar ya, minumannya ketinggalan, nanti harus di jalan. Kalau untuk varietasnya jambu saya pikir sudah tepat, itu dia nanam citra itu sudah bagus. Karena mengingat stabil, kalau dalhari bagus juga, tapi tidak stabil ya. Artinya kalau dia di tanah yang agak asam, buahnya pun kurang manis. Tapi setelah pemberian KCL, dia bunganya akan buahnya akan jauh lebih manis. Nah ini yang terakhir ini kita lihat yang deretan depan, ini favorit saya ini jambu kristal. Tapi kan tidak dirawat, ini sudah berbuah, ini umur 3 bulan. Kalau informasi bulannya saya paham tuh 2, 3, oh ya kemarin ya 3 jengkal ini harus dipotong nih, kita bantu aja. Jadi kalau jambu kristal ini tanam dari cangkokan, sudah mulai ada buahnya bulan ketiga ya, mau baiknya sih dibuang dulu nggak apa-apa, bisa bulan keempat baru dibiarkan. Ini tanaman ini tetap kurang subur, kurang bagus ya. Faktor pertama yang jelas ini rumputnya lah, ini yang tepat ini cuma dibikin gundukan saja, ini udah tepat karena lahannya sering banjir. Tapi yang jadi masalah ini kan rumputnya banyak sekali, terus pupuknya juga saya pikir kurang lah. Tapi kalau diperhatikan dari 3 jenis tanaman tadi, yang jelas jambu kristal dia paling tahan, paling mudah. Terus dari persentase hidupnya juga lebih banyak. Nah, ini ada beberapa yang pertumbuhannya bagus ada. Nah ini teman-teman sekalian, ini tegakan durian. Ini tegakan durian, kemungkinan lebar durian ini sekitar 6 ya, 6 atau 5 ini. Dia tarik satu-satu, di tengahnya 3 saya ditanami jambu kristal. Menurut saya untuk tanaman besar gini, kalau duriannya sudah besar tidak efisien ya, karena pertama nanti faktor perakaran. Jadi kita lihat akar-akar durian ini kan, dia akar durian itu banyak yang di atas loh, banyak di atas. Begitu kristal kita kasih pupuk, dia akan menyerap juga, ikutan menyerap yang pupuk dikasihkan ke kristal. Lihat saja nanti kalau sudah agak besar. Terus yang kedua adalah tanaman otomatis akan terlalu teduh di sini. Terlalu teduh, bunga akan sulit jadi ya, bunganya nanti akan sedikit. Terus di samping karena kurangnya faktor sinar matahari, di samping pembungaan ada lagi justru di
hama penyakit itu biasanya kalau terlalu teduh itu embun jelaga. Coba kita lihat. Oh, belum ada ini ya. Ini cuman serangan-serangan belalang ini. Belalang terus apa? Hama-hama kayak kutu seperti itu. Yang bulat-bulat agak besar. Alah, lupa lagi namanya. Nah, itu teman-teman. Tadi varietas ditanamin ada 3. Jambu, mangga, sama jambu air, mangga sama jambu kristal. Saya pikir evaluasi di sini adalah yang mangga yang jelas kalau bisa dihindari, terus yang jambu tadi itu baik jambu sama jambu air di pemupukan juga tempatnya terlalu teduh, perawatannya kurang sekali karena banyak sekali rumput-rumput, dan ini buah juga udah kelihatan agak besar, seharusnya tetap kita buang saja. Jadi itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.